Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, shalom. Saya ucapkan kepada jemaat Tuhan, House of Joy, dimanapun saudara berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan saudara di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya ada satu nama, nama di atas segala nama, nama yang tidak ada bandingannya. Amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan, Tuhan yang tidak ada bandingannya. Haleluya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Amin. Here we go. Mari sama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan, saudara. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan dengan iman, saudara. Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
bersamamu Tuhan. Sorak kemenangan, angkat suaramu nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Katakan sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak kerajaannya, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Nyatakan sama-sama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, nyatakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya ada satu nama, nama di atas segala nama, nama yang memberi keselamatan saudara. Siapa namanya? Yesus Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu saudara. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa. Katakan kerajaanmu, kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita saudara, dimanapun saudara berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjanjikan menyertai perjalanan kami, apapun yang kami lalui Tuhan. Dan lewat pujian ini kami mau menyatakan, kami percaya bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada bersama kami dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita saudara. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Nyatakan saudara. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama angkat suaramu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama. Ini janji iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ku bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan, anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bersama-Mu Bapa. Oh, sekali lagi nyatakan saudara, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan kita saudara. Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai perjalanan kita saudara. Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu, kami muliakan namamu sebab Engkau layak untuk terima segala pujian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, nyatakan, ku serah in the high. Let our King be led.
Segala hormat, keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengenal pribadi kami lebih dari siapapun juga. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami ada hari ini untuk membalas kebaikan-Mu lewat pujian penyembahan kami. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Isi hati-Mu sampaikan buat setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kau biar kasih-Mu menegur kami, kasih-Mu menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Dan kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semua, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu di ibadah online pada hari ini, minggu pertama di bulan Maret. Tanpa terasa kita semua sudah melewati 2 bulan di tahun 2021 ini, dan saya percaya memasuki tahun yang baru ini saudara, Bapak Ibu, selama 2 bulan kita sudah lewati, kita semakin melihat rencana-rencana Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, memasuki bulan ke depan kita akan belajar sebuah tema, yaitu jangan menyerah. Khusus hari ini saya mau membawakan tentang tetap percaya. Bapak Ibu pernah mendapatkan puzzle, membuat puzzle, atau melihat puzzle? Saudara, puzzle terdiri dari kepingan-kepingan yang terpecah-pecah sebelum disatukan. Suatu kali pada saat ulang tahun anak saya, ada seorang ibu yang memberikan puzzle 1000 keping. Saudara, begitu dibuka, kepingan-kepingan puzzle itu begitu banyak, begitu membingungkan, dan sangat sulit untuk menyatukan kembali menjadi sebuah gambar yang indah dan yang bagus. Nah saudara, pada saat menyusun puzzle tersebut dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan komitmen, juga dibutuhkan sebuah sikap tidak boleh menyerah. Karena apa? Pada saat menyatukan puzzle demi puzzle, kepingan demi kepingan itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Nah saudara, Bapak Ibu semua, demikianlah juga gambaran iman kita kepada Tuhan. Iman adalah dasar yang membuat kita tetap percaya bahwa seluruh kepingan-kepingan puzzle itu dapat menjadi satu, menjadi sebuah gambaran yang utuh. Yang pada akhirnya ketika mereka menjadi satu kesatuan, kita akan melihat dan kita akan mendapatkan bahwa gambaran itu adalah indah. Demikian juga iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan kita memberikan gambaran yang besar tentang kehidupan kita. Tuhan memberikan tujuan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjalan untuk mencapai gambaran tersebut, mencapai tujuan tersebut, kita harus memiliki sebuah sikap, yaitu tetap percaya. Bapak Ibu semua, kalau kita bisa melihat Abraham di dalam Kejadian 12 pada saat dia menerima janji yang dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nanti Bapak Ibu baca sendiri dalam Kejadian pasal yang ke-12. Pernyataan yang Tuhan berikan kepada Abram yang dikatakan bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Saudara, pernyataan ini bukanlah pernyataan yang gampang. Bukanlah pernyataan dan sebuah tindakan yang Abraham dengan cepat dapat mengambil sebuah keputusan langsung pergi dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan juga meninggalkan rumah bapaknya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Abraham pada saat itu mungkin ngomong sama bapaknya, Terah, dia bilang gini, Papa, aku dengar suara, dan suara itu berkata, aku disuruh pergi dari negeri, aku disuruh pergi dari sanak saudara, dan aku suruh pergi dari rumah bapak. Saudara, mungkin bapaknya berkata, Abram kamu kenapa? Abram kamu mabuk gitu ya. Dan apalagi ketika dia menyatakan kepada istrinya juga, kepada Sarah pada saat itu, Sarah, ada suara yang berkata kita harus pergi dari negeri dan dari sanak saudara, dari rumah bapak kita harus pergi. Mungkin Sarah juga berkata, Abram kamu mabuk ya, ini siang hari, kamu mabuk ya.
Saudara, menyampaikan suara yang dia dengar saja kepada bapaknya dan juga kepada Sarah, itu juga bukan sesuatu yang mudah. Tetapi saudara, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat, respon Abraham, lalu pergilah Abraham. Saudara, Abraham memiliki iman percaya yang demikian luar biasa kepada janji. Dan ketika dia berjalan menuju kepada janji yang dijanjikan itu, saudara Abraham berjalan dengan iman yang penuh resiko. Kenapa saudara? Karena pada saat itu belum ada Google Maps, saudara, yang menuntun dia untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yang dia baru mulai percaya karena sebuah pernyataan suara yang dia dengar. Dan pada saat itu juga ingat, belum ada sekolah minggu, belum ada Alkitab, saudara, belum ada mentor rohani, belum ada bapak gembala, belum ada pendeta. Tetapi Abraham dengan iman percaya kepada janji tersebut, dia menjalankan dengan sebuah resiko, saudara. Tetapi pada saat Abraham menjalankannya, dia tetap tegar dan dia tetap percaya bahwa janji itu menjadi kehidupan dalam hidupnya dia. Bapak Ibu semua, bukankah cerita Abraham ini sama, mirip dengan kita semua? Pada saat kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat pribadi kita, dan dia juga berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu. Saudara dan saya menjalankan sebuah iman yang beresiko. Pada saat itu ketika saudara percaya kepada Kristus, mungkin saudara diusir dari rumah saudara, saudara ditolak oleh saudara-saudara, oleh papa mamamu, oleh orang tuamu. Bahkan ada orang-orang yang harus membuat sebuah alasan karena tidak diizinkan ke gereja, dan dia buat alasan tertentu sehingga dia bisa datang ke gereja. Saudara, ada sebuah resiko ketika kita mengikuti Tuhan, tetapi kita mulai percaya kepada janji yang diberitakan, kepada janji yang kita dengar pada saat itu, saudara. Sampai suatu titik, saudara, kita ada di sebuah persimpangan, dan disitulah kita juga mulai bertanya, Tuhan, betulkah Engkau ada? Tuhan, betulkah aku ini mau dituntun kepada janji yang sangat luar biasa? Kenapa aku ada di persimpangan? Tahukah Tuhan, pada saat aku ada di sini, aku begitu luar biasa tertekan, bertanya-tanya seorang diri. Karena apa? Karena aku belum melihat progres dari apa yang Tuhan janjikan. Ketika Engkau berjanji, ketika Engkau menyatakan pernyataanmu, di pertama kali aku mulai mengenal Engkau sebagai Yesus dalam kehidupanku. Saudara, berapa banyak kita semua pernah mengalami ada di persimpangan dan kita bertanya kepada Dia, benarkah Engkau ada? Saudara, di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai yang ke-21 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walau ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Salah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat oleh imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, sebelum kita bahas 18 sampai yang ke-21 ini, perhatikan baik di ayat 1 sampai yang ke-17, saudara, itu adalah perkataan Paulus bicara tentang iman, bicara tentang Abraham, bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi Abraham itu dibenarkan karena iman percayanya. Ayat kedua dikatakan, jikalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Jadi kalau Abraham bermegah dengan perbuatannya, tidak bisa bermegah di hadapan Allah. Dikatakan, jadi kalau Abraham dibenarkan oleh perbuatannya, maka kemegahan Abraham itu kemegahan di hadapan manusia, saudara, bukan di hadapan Allah. Paulus juga mengutip tentang Daud di situ. Bagaimana Daud mencatat dalam Mazmur, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi oleh dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara dan saya,
adalah orang-orang yang dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi saudara dan saya orang-orang yang dibenarkan karena karya kayu salib dan kebangkitan Kristus untuk kita semua. Kita dibenarkan karena kita percaya di dalam Kristus, saudara. Nah, saudara, ketika kita percaya di dalam Kristus, ketika kita dibenarkan oleh Kristus, bukan oleh karena perbuatan kita, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, saudara dan saya, berhak menerima janji Allah yang tercatat di dalam setiap firman yang kita baca dan kita renungkan. Nah, saudara, baru kita masuk ke dalam ayat 18 yang dikatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, gak ada dasar. Dasar yang saat ini saya mau sedang bicarakan adalah dasar di mana apa yang diharapkan Abraham tentang keturunannya gak ada dasar, saudara. Abraham dikatakan usianya sudah tua, Sarah dikatakan mandul, bahkan sudah mati haid, saudara. Saudara, Abraham sudah lanjut umurnya, sudah 100 tahun. Nggak ada dasar, secara umur tidak ada dasar. Secara kehidupan pribadi Sarah, umurnya juga tidak menjadi dasar dan mandul dan sudah mati haid. Saudara, nggak ada dasar untuk Abraham berharap bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Namun, Abraham percaya juga. Dan Abraham tetap berharap kepada janji itu. Saudara, ini terkadang berbeda dengan kehidupan kita. Kita ini walaupun kita sudah berdoa, tetapi kita kadang mencari dasar. Apa dasarnya? Oh, umur saya masih 35. Oh, umur saya, istri saya 38. Masih ada kemungkinan 2 tahun lagi untuk dapat melahirkan anak. Belum masuk masa kritis 40 tahun. Oh, istri saya sudah 45 tahun. Aduh, nggak mungkin untuk mempunyai anak lagi. Saya sudah 50 tahun, udah 60 tahun. Nggak mungkin. Oh, istri saya dikatakan didiagnosa mandul. Kita berdua nggak bisa punya anak. Aduh, nggak mungkin, nggak ada dasar. Saudara, walaupun kita sudah berdoa dan kita melihat dasar analisa kita, pemikiran kita, dan kalau menurut analisa dan pemikiran, banyak orang meninggalkan dan gak berani untuk berharap. Tapi kalau kita melihat kepada Abraham, ketika dia melihat kondisinya dia, saudara, gak ada dasarnya untuk dia berharap. Namun, ada kata namun di situ. Dia berharap juga dan percaya. Saudara, bisakah kita menjadi seperti Abraham pada saat kita melihat gak ada dasar nih untuk kita berharap? Namun, Tovan percaya juga, Tovan berharap juga, dan percaya juga. Saudara, Abraham menemukan situasi yang sulit, ada di persimpangan. Di mana Tuhan? Saya nggak ada dasar untuk berharap, tapi saya mau percaya. Jadi saudara, iman itu bukan berasal dari kondisi yang terjadi atas kehidupan kita. Iman bukan berasal dari perasaan kita. Iman bukan berasal dari pikiran ataupun data, saudara, dari keadaan yang ada di luar kita. Tetapi iman berasal dari dalam kita yang melihat kepada apa? Gambaran yang besar, rencana Allah atas setiap kehidupan kita. Pada saat kita menerima pernyataan, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kita percaya kepada janji Tuhan, kita terima pernyataannya, disitulah sebuah gambaran yang besar terjadi. Dan ketika kita percaya, maka gambaran besar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, pada tahun 2006, saya menerima pernyataan Tuhan dari pernyataan Tuhan untuk kembali ke Jakarta. Pada saat itu saya dan berdua istri pelayanan di Australia, di Perth, saudara. Kita menerima pernyataan Tuhan untuk kembali, saudara. Saudara, pada saat kita kembali, kita akan pindah ke dalam satu naungan wadah pelayanan yang baru, di tempat yang baru. Dan tempat yang baru ini bukan tempat yang enak, tetapi orang-orang di sekitar kita berkata, jangan masuk ke naungan itu, jangan masuk ke tempat itu, saudara. Tetapi kita menerima pernyataan Tuhan untuk kembali ke Jakarta, dan kita ada di naungan itu. Saudara, secara manusia, gak ada dasar untuk berharap. Tetapi pada saat itu ada seorang hamba Tuhan,
Dan dia datang kepada saya, dia katakan, Tovan, iman bukanlah apa yang kamu lihat di depan mata kamu. Karena ketika kamu melihat apa yang ada di depan kamu, kamu melihat kenyataan demi kenyataan yang sudah ada dan akan terjadi. Tetapi saudara, dia katakan pada saat kamu belum melihat apa yang terjadi, akan terjadi di depan kamu, tapi kamu jalankan dengan iman, disitulah kamu akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kamu. Nah saudara, pada saat itu akhirnya kita putuskan untuk pulang, karena perkataan itu menguatkan saya, menguatkan istri saya, dan kita tinggalkan Australia, kita tinggalkan pelayanan yang ada di Perth, dan kita mulai merintis sebuah pelayanan yang baru. Dari awal mula kita kembali ke Jakarta sampai hari ini. Saudara, gambaran besar tentang apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, itu sudah ada untuk setiap saudara dan saya. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, karena rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, pada saat saudara baca ini, apa yang saudara responi? Saudara bertanya-tanya, saudara percaya, atau saudara akan mengambil sikap seperti Abraham? Kalau Abraham pasti dia akan mengambil sikap, lalu percayalah Abraham bahwa Tuhan memberikan rancangan yang damai sejahtera. Saudara, Abraham gak pikir-pikir panjang, Abraham gak neko-neko, Abraham gak melihat kondisi, gak melihat keadaan, gak merasakan apa yang dia rasakan, tetapi dia percaya kepada janji yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Maukah saudara percaya kepada Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan? Yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara, ada seekor katak saudara, ada seekor katak yang ikut berlomba bersama dengan katak-katak yang lain. Dan kemudian saudara, dia mulai berlomba untuk panjat siapa yang lebih tinggi. Manjat saudara, manjat yang tinggi gitu saudara ya. Nah saudara, dia berlomba, dan yang di kiri kanannya katak-kataknya mulai berjatuhan. Semua para penonton itu berkata, aduh sudahlah, gak mungkin, kamu gak mungkin mencapai paling tinggi. Sudahlah, kamu gak mungkin. Mulai saudara beberapa terpengaruh dengan perkataan yang ada di sekelilingnya, dan katak-katak itu mulai berjatuhan, berguguran satu persatu. Tapi ada satu katak saudara yang terus naik saudara. Walaupun di kiri kanannya ada begitu banyak orang-orang berkata-kata gak mungkin. Dan singkat ceritanya, katak yang satu ini jadi pemenang saudara. Pada saat diwawancara, dan ternyata saudara, katak yang jadi pemenang itu adalah katak yang tidak bisa mendengar atau tuli saudara. Makanya ilustrasi atau cerita ini dikenal dengan judulnya katak yang budek. Nah saudara, kenapa saya bawa cerita ini saudara? Terkadang apa yang membuat kita kalah dan kita tidak menjadi pemenang saudara, apa? Karena terlalu banyak hal-hal yang di luar itu saudara, yang mempengaruhi kondisi iman kita, dan kita tidak melihat kepada iman sesungguhnya yang ada di dalam Kristus, janji Kristus itu, tetapi kita lebih percaya kepada apa yang ada di luar. Sehingga membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang kalah dan tidak mendapatkan janji yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, coba mari kita definisikan kembali tentang iman itu. Terkadang saudara, di dalam pelayanan saudara, saya merenungkan pelayanan itu saudara, akhirnya saudara saya dapat perenungannya bahwa iman bukan berdasarkan keadaan, iman juga bukan tentang apa yang kita mau, hanya untuk memuaskan keinginan daging kita saja, tetapi iman itu adalah berdasarkan karakter Allah dan berdasarkan janji Allah dalam setiap kehidupan kita. Terkadang saudara, dalam pelayanan saudara, saya melihat ada iman yang menerima kesembuhan. Terkadang iman juga menerima pelunasan biaya-biaya rumah tangga, listrik, air, kebutuhan anak-anak sekolah. Tapi terkadang iman juga yang memberikan kekuatan saudara pada saat
Setelah berdoa, saudara, dan belum mengalami kesembuhan, dia tetap berjalan, tetap kuat untuk terus berjalan di keseharian dia. Pada saat biaya pelunasan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga belum tercukupi, tapi iman juga yang membuat dia terus berjalan dan tetap kuat. Terkadang saya melihat iman terlihat timbul dari seorang istri yang berdoa untuk memohon perubahan suaminya, saudara. Tetapi sampai titik tertentu, saudara, belum ada perubahan dalam suaminya, dan iman dia juga yang terus kuat berjalan, saudara, sampai dia menerima perubahan suaminya terjadi dalam rumah tangganya. Iman terlihat dari seorang pria muda, saudara, yang tertipu karena bisnisnya berantakan, bisnisnya mulai hancur, saudara. Dia tertipu, saudara, tetapi imannya juga yang memberikan kekuatan untuk dia terus berjalan, melunasi hutang-hutang yang bukan menjadi bagiannya, tetapi dia harus lunasi dan dia tetap kuat melewatinya sampai hari ini. Iman juga terlihat dari sebuah keluarga yang berdoa untuk kesembuhan putri kecilnya. Tetapi ketika mereka sudah berdoa, apa yang mereka doakan tidak sesuai dengan keinginannya dia. Di hadapan peti jenazah putrinya, keluarga ini menangis. Tetapi iman itu juga yang menuntun mereka hingga pada akhirnya hari ini mereka menerima seorang putra untuk menggantikan putri kecilnya. Saudara, iman juga saya melihat dari seorang gadis muda, saudara, yang terus berdoa, percaya bahwa ada rancangan yang luar biasa dalam hidupnya, sehingga dia menerima beasiswa pada satu momen, satu keadaan tertentu, musim tertentu, dan akhirnya hari ini dia terus melayani Tuhan, dan dia terus bersekutu, dia terus setia di dalam mengikuti Tuhan dalam hari-harinya. Saudara, iman juga terlihat dari seorang anak laki-laki yang tidak ada pengharapan, minder, saudara, tidak bisa melanjutkan sekolah, kuliahnya dia. Tetapi saudara, dengan imannya juga, dia berjalan dari satu kebaikan Tuhan kepada kebaikan Tuhan, sampai hari ini dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Saudara, iman yang kita jalankan, iman yang kita percaya, bukanlah hanya kepingan-kepingan kecil, tetapi iman yang kita jalankan adalah kepingan-kepingan kecil yang menjadi satu kesatuan di dalam sebuah gambaran yang besar, rancangan Tuhan atas setiap kehidupan saudara. Iman merupakan tahapan demi tahapan dalam kehidupan kita. Iman ini tidak bisa diukur oleh kesuksesan atau standar dunia, tapi iman ini memelihara saudara dan saya, memelihara kita semua untuk tetap berjalan di dalam kebenaran, bertahan di dalam kebenaran itu sampai akhirnya apa yang terjadi, semua kepingan pasal itu menjadi satu dan kita dapat melihat sebuah gambaran yang besar dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau kita ada di dalam momen persimpangan, kita ada di dalam keadaan terjepit, kita ada di dalam keadaan yang tidak enak, saudara, tetap percaya, karena kepingan pasal berikutnya belum ketemu dan belum terbuka. Tetapi pada saat engkau menemukan kepingan pasal yang berikutnya, engkau dapat melihat bahwa janji Tuhan itu hidup dalam kehidupan saudara. Gambaran yang indah akan Tuhan jadikan dalam setiap rancangan di dalam kehidupan kita semua. Mari saudara tetap percaya, karena saudara akan melihat sebuah gambaran yang besar, dan itu terjadi ketika kita melewati kepingan-kepingan pasal yang menjadi satu gambaran yang utuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Mari biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami semua dapat tetap percaya untuk berjalan dari satu iman kepada iman yang lain. Kepada perjalanan kehidupan kami dapat melihat gambaran yang besar bahwa Tuhan merancangkan sebuah rancangan yang indah dalam setiap kehidupan ini. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu pada hari ini, mereka yang berbeban berat, mereka yang mengalami saat-saat ini keadaan yang terjepit, ada di persimpangan, mereka perlu memikirkan ke depan langkah-langkah selanjutnya. Tuhan,
Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kuatkan mereka Bapa. Biarlah mereka tetap percaya, biarlah iman mereka menuntun mereka, mengembalikan mereka kepada kebenaran, dan mereka dapat melihat sebuah gambaran yang besar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, aku berdoa, kuatkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan, bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh,
Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu semua, kita sebentar lagi akan selesai. Dan sebelum kita berdoa dan menerima berkat, izinkan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dukungan daripada Bapak Ibu melalui persembahan, kemudian juga persembahan persepuluhan, persembahan yang terbaik di bulan lalu. Bahkan Bapak Ibu semua yang terus terlibat di dalam core gabungan acara ibadah di YouTube dan Seed of Revival. Saudara, saya percaya semua akan diberkati Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap kita semua. Dan mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa dan terima yang terbaik daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk semua pemberian daripada jemaat Tuhan melalui persembahan, persepuluhan, bahkan pemberian terbaik di bulan lalu, Bapak. Kami percaya bahwa semua kami dapat memberi karena kami telah diberkati oleh Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa, berkati setiap kehidupan jemaat-Mu dalam kehidupan materi, kehidupan pekerjaan mereka. Tuhan berkati, biarlah apa yang dikerjakan oleh setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk gereja-Mu, HOJ Tuhan, biarlah terus Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat buat mereka, dapat memberikan pewahyuan tentang iman dari firman Tuhan, hingga setiap jemaat-Mu mendapatkan pewahyuan yang baru dan benih firman itu dapat bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan, yang ada dalam beban berat Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, berikan kegembiraan, berikan sukacita di dalam Kristus, karena kami tahu sukacita yang terbesar itulah yang memampukan kami untuk terus berjalan di dalam kehausan, kelaparan, pengenalan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami, dan kami mau angkat kedua tangan kami dan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan, dan segala berkat yang terbaik daripada Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang telah menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu, Immanuel. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.